Ketentuan lahir menjadi manusia itu kehendak Allah. Gak ada yang bisa milih. Siapa yang bisa milih? Makanya dulu kalau kita di pondok sering bergurau, ya ayuhan nas, hai manusia. Yang tidak manusia tidak hai. Itu Pak Kasdam. Kita kalau di pesantren kan suka bergurau karena agama itu menggembirakan. Nggak kayak sekarang agama kayaknya ribet dan jauh dari kegembiraan. Iya kan? Kabintal mana tadi? Oh ya. Tapi nggak ngerti pangkatnya saya. Kolonel ya. Kalau pangkatnya Banser saya tahu. Karena ini kita ini TNI ini. Nah itu ada satu itu TNU. Ini bintang paling tinggi bintang 5. Kalau TNU itu bintang 9. Makanya susah diatur. Bintangnya sopo. Kurang 2 bintang 7. Mumet. Para hadirin wal hadirat yang berbahagia. Nah, alhamdulillah ya, di tengah hiruk pikuk politik, di tengah hiruk pikuk dukung mendukung, kita ini masih sempat ngaji untuk mikirin bangsa yang nanti akan menjadi milik siapapun yang akan jadi bersih. Sopo ae lah. Tapi kita ini ngomongin bangsa. Sebuah pembicaraan yang dulunya jarang dibicarakan. Bangsa itu kan jarang dibicarakan. Seolah-olah bahwa bangsa itu terpisah dari agama. Padahal bangsa itu adalah salah satu kesadaran puncak bagi orang beragama. Kesadaran bangsa itu salah satu kesadaran puncak bagi orang beragama. Makanya kalau orang sadar bangsanya akan mendapatkan pangkat menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah. Siapa? Orang yang paling bertakwa. Orang yang paling bertakwa itulah yang disebut oleh Allah setelah orang itu menyadari kebangsaannya. Ayatnya kan jelas. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Setelah itu apa bunyinya? Inna akramakum indallahi atqakum. Loh. Nggak mungkin ayat itu terpisah. Wah, itu berkedudukan dalam satu kesimpulan dari yang sebelumnya. Kenapa? Orang yang bertakwa kalau ditaruh di setelah ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kalau ditaruh di situ. Karena takwa itu harus betul-betul meletakkan Allah, betul-betul memandang Allah pada titik di mana kita pasrah atas ketentuannya. Nah, itu namanya takwa. Nah, manusia itu punya batas yang tidak bisa dilampaui dan harus patuh pada ketentuannya. Apa itu? Ya ayuhan nas, hei manusia. Kita nggak bisa lepas dari ketentuannya. Apa? Kita lahir menjadi manusia.
Siapa yang pernah tawar-menawar lahir jadi manusia? Saya pengen tanya, mana orangnya? Makhluk Allah itu banyak. Ada yang tumbuh-tumbuhan, ada yang telur-teluran, ada yang anak-anakan. Cara Jawane iku tukulan, ndok-ndokan, anak-anakan. Nah kita ini tumbuh jadi anak-anakan Siapa yang pernah tawar-menawar? Saya pengen nanya. Kayaknya kalau orang boleh memilih, enakan jadi burung elang sendiri di atas. Wah, nggak pengen lahir jadi manusia, ribet. Nikah aja harus pakai upacara. Coba kalau kambing, kawin itu aja. Loh, ketentuan lahir menjadi manusia itu kehendak Allah. Nggak ada yang bisa milih. Siapa yang bisa milih? Makanya dulu kalau kita di pondok sering bergurau, ya ayuhan nas, hai manusia. Yang tidak manusia, tidak hai. Itu Pak Kasdam. Kita kalau di pesantren kan suka bergurau karena agama itu menggembirakan. Nggak kayak sekarang, agama kayaknya ribet dan jauh dari kegembiraan. Iya kan? Agama jauh dari kegembiraan. Kita itu bergurau biasa. Ya ayuhan nas, manusia. Yang tidak manusia tidak hai. Itu biasa dulu kita. Seusia-usia 17, usia-usia 10 gitu. Ya tidak lah. Kita nggak akan bisa bantah itu. Lahir menjadi manusia. Nah, ya ayuhan nas, manusia lah. Kita ini manusia. Karena kita ini manusia, maka kita ini punya spesifikasi yang berbeda. Artinya apa? Kita punya tanggung jawab melampaui tanggung jawab makhluk yang lain, beda. Wong manusia itu disebut inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku ciptakan kalian untuk menjadi pemimpin. Memimpin apa? Ya memimpin perbedaan. Wong khalifah itu perbedaan maknanya. Maka menjadi khalifah ya memimpin perbedaan. Makanya kalau manusia nggak bisa mengerti perbedaan, ya kayaknya jauh dari manusia. Sadar kita ini manusia itu aja. Yang penting kita ya ayuhan nas, manusia. Ya kalau kita sadar sebagai manusia ya sudah. Sadar nggak ini manusia? Ya sudah, jadilah manusia lah. Allah menjadikan manusia itu terus kemudian berkembang. Manusia itu min dzakarin wa unsa, menjadi laki-laki dan perempuan. Itu juga nggak ada yang bisa milih. Siapa yang bisa milih kenapa sampai lahir laki-laki? Ya Allah, aku laki-laki aja, nggak bisa. Atau aku perempuan saja, nggak bisa. Inilah nggak bisa milih. Jadi manusia juga nggak ada negosiasi, jadi laki-laki juga nggak ada negosiasi, jadi perempuan juga nggak ada nggak ada negosiasi. Siapa yang bisa bernegosiasi? Perempuan dibikin begitu modelnya, laki-laki begini. Yang laki-laki sempurna, yang perempuan belum sempurna, kurang sempurna dikit lah kalau dalam bahasa manusia. Bibirnya nggak sempurna, maka bibir perempuan bisa disempurnakan. Kasih lipstick. Nah makanya laki-laki harus mengerti, belikan lipstick begitu. Makanya itu dibikin lita'arofu, pengertian lah. Harus ngerti kalau manusia. Yang kedua ngerti kalau laki-laki perempuan itu kalau terlalu gosong jelek. Maka tugas laki-laki membelikan mobil biar nggak terlalu panas. Begitu. Iya, berat laki-laki maka dibikin ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Perempuan itu cari pahala mudah, laki-laki susah.
Perempuan itu mencium tangan suaminya sama dengan mencium hajar aswad. Nah yang laki-laki cuma dapat pahalanya salaman dok. Perempuan kalau tidur mendampingi suaminya tidur dok, dapat pahalanya sholat di depan Ka'bah. Nah kalau laki-laki ya cuma dapat pahalanya tidur aja. Campuriler gitu. Lah ini gua harus mengerti betul ini. Kalau ini dimengerti, beres hidup itu. Yang laki-laki ngerti perempuan, yang perempuan ngerti laki-laki. Perempuan itu suka menangis. Laki-laki harus ngerti. Kenapa? Kalau perempuan itu sudah nggak suka menangis, kita sangat sulit dari pintu mana kita akan memanjakan wanita. Susah. Apa? Susah. Tapi kalau nangis kan bisa dilus-lus. Jadi ini urutan Allah bikin sesuatu yang nggak bisa ditawar. Nah, dari laki-laki dan perempuan inilah lahir keturunan membentuk bangsa. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila. Dari perempuan laki-laki inilah membentuk bangsa. Makanya Allah bikin urut-urutannya enak. Jadi manusia kirim ke sini dari langit, biar gak lupa kasih tanda. Yang kemudian tandanya dikenal dengan inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarak, jadi Ka'bah. Nah agar manusia gak lupa kalau asalnya dari sana, maka disuruh ngadep ke sana. Yang dekat suruh ke sana, yang jauh disuruh online. Cuma itu aja. Fawallu wajhaka syatrul masjidil haram. Nah, makanya kalau online agak susah, wong sinyalnya jauh. Ini itu aja.